Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, guys sekalian? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat ya. Dengan berbagai aktivitasnya, tentunya akan memberi semangat tersendiri bagi kita semua. Nah, kembali lagi kita akan membahas mengenai deep learning. Untuk pembahasan kali ini kita akan mengulik sedikit mengenai convolutional neural network. Nah, tentunya algoritma machine learning ini sudah tidak asing lagi buat kita ya. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan CNN pada klasifikasi CIFAR 10. Nah, apa yang dimaksud CIFAR 10 sendiri? Kita sedikit melihat ya dataset yang sudah sekian lama digunakan secara open source. Nah, dataset CIFAR 10 ini merupakan singkatan dari Canadian Institute for Advanced Research. Nah, sebagai koleksi gambar yang digunakan pada umumnya untuk melatih machine learning atau algoritma computer vision ya. Memiliki dimensi 32 kali 32 pixel dengan jumlah data overall keseluruhannya itu 60.000 data. Nah, kemudian dia memiliki kelas ada 10 dan setiap kelasnya itu 6.000 gambar. Nah, objek gambarnya merepresentasikan diantaranya airplanes, pesawat terbang, cars, mobil, birds, burung, cats, kucing, deer, keledai, frogs, katak, horse, kuda, ships, kapal laut, and trucks, truk. Nah, ini adalah objek-objek gambar yang merupakan multi classification, lebih dari 2 klasifikasi atau 10 klasifikasi. Nah, untuk visualisasinya kurang lebih seperti ini. Objek-objek ini akan diklasifikasi ke dalam 10 kelas. Nah, arsitektur yang akan digunakan adalah convolutional neural network. Nah, di sini bisa dilihat ya bagaimana misalkan ini contoh ya kuda. Nah, kemudian dengan menggunakan kernel tertentu, maka citra asli dari kuda ini atau zebra ini akan dilakukan proses konvolusi antara citra asli dengan kernelnya melalui proses konvolusi sampai kemudian nanti terakhir adalah proses klasifikasinya. Nah, di sini adalah ekstraksi fitur, kemudian di sini adalah klasifikasi dan penentuan klasifikasi terakhirnya. Nah, kita langsung saja ya masuk pada codingnya. Di sini kebutuhan library, butuh TensorFlow STF. Kemudian di sini juga butuh beberapa library ya untuk memudahkan membuat arsitektur dari CNN ini. TensorFlow.keras import, butuh import datasets, layers, models. Oke, kita juga model juga butuh untuk membuat grafik matplotlib.pyplot SPLT. Oke. Matplotlib. Kebutuhan library-nya. Kemudian
masih butuh juga untuk load dataset. Load dataset di sini langsung kita ambil dari sifar 10. Nah, dia memiliki variabel train images ya, kemudian train label, ya. Kemudian tesnya juga demikian, test images, test label, diambil dari dataset dari sifar 10 load data. Oke. Jadi di sini kita melakukan load dataset, di mana datasetnya ini sudah ada di sifar 10 ya, yang sudah bisa dipanggil langsung karena ini merupakan data open source, di mana sudah diklasifikasi ya, sudah di splitting data training dengan testingnya. Jadi tinggal dipanggil train image-nya dengan labelnya ya. Oke. Nah, selesai untuk load datasetnya. Bisa juga di sini ya, diunduh untuk datasetnya. Nah, selanjutnya dilakukan proses pembentukan class name. Ada 10 objek di sini atau ada 10 kelas. Nah, mungkin untuk memastikan dulu berapa sih data trainingnya ya, train images itu ada berapa? Ada 50.000. Kemudian testnya ada 10.000. Jadi memang betul ya bahwa di sifar 10 ini ada 60.000 data. Nah, kemudian kita lakukan class name ya. Class name di sini kita membuat variabel untuk isi dari ini. Ada frog, ada truck, ada deer, ada automobile. Kita buat objeknya airplane, kemudian automobil, apa lagi, burung, bird, kemudian cat, deer, keledai, dog, a frog, kemudian horse, kuda. Selanjutnya sheep dan crop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 kelas. Oke. Nah, sekarang dari ke 10 kelas ini
mau divisualisasikan gambarnya, airplane bagaimana gambarnya, automobile mana gambarnya, dan seterusnya. Jadi nama-nama objek ini sudah sudah terdaftar di dalam datasetnya. Jadi tidak mungkin kita membuat variabel atau list seperti ini kalau misalkan datanya belum ada ya. Sekarang mau ditampilkan gambarnya. plt.figure, kemudian fix size, kita berikan tingginya 10, lebarnya 10, kemudian dilakukan perulangan pengambilan gambar selama 25. Jadi 25 berarti 5 baris 5 kolom. Kemudian plt subplot di sini kita menampilkan visualisasi gambar ini dalam dimensi 5x5 ya. Kemudian sebanyak range-nya kemudian kita akan menampilkan setiap gambarnya ya, karena ada 5 baris 5 kolom. Nah, akan ditampilkan setiap gambarnya pada horizontal X, kemudian demikian juga untuk teks. Kemudian di sini grid-nya di disable saja, tidak mau dimunculkan garis-garis pixel-pixelnya ya, karena gambarnya sudah memiliki ini, gambarnya sudah ada frame-nya masing-masing. Jadi sudah terlihat bagaimana pemisahan antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. Selanjutnya di show trend images ya. Kemudian di sini ditampilkannya, coba dilihat. Ada kesalahan. Oh iya, kurungnya, tanda kurung. Ada lagi figure fix size. Sininya ya, ini harus dalam kurung ukurannya. Ini sudah muncul gambarnya untuk plt.imshow trend images. Jadi sudah menampilkan gambarnya. Nah, di sini yang belum jelas adalah labelnya. Nah, berarti kita juga butuh labelnya. Di sini ditambahkan plt.xlabel. Xlabel berarti kita ambil dari class names, kemudian class name yang dia sortir dari train label secara iteratif, mulai dari 0. Oke. Nah, selanjutnya kita munculkan ya visualisasinya. Sudah ada. Jadi labelnya itu sudah muncul.
dengan kode plt .xlabel class name string label atasnya ya, gitu. Jadi xlabel ini berupa variabel ya. Kalau misalkan kita berupa string plt label yang selanjutnya kita akan memodelkan model CNN. Nah, di sini kita gunakan models ya, sequential. Models ini sudah merupakan library untuk pembentukan model dari TensorFlow-nya ya. Nah, setelah itu kita tinggal memanggil models sequential. Nah, kemudian disimpan pada variabel model. Oke. Nah, selanjutnya setelah modelnya kita tentukan ya sequential, maka selanjutnya kita lihat layer-layer dari modelnya. Nah, ini nih. Nah, ini kan model CNN-nya. Nah, modelnya itu yang kita mau ambil adalah sequential. Nah, sequential di sini nanti akan ditentukan ada layer convolution-nya, ada layer poolingnya ya, kemudian ada flattennya, ada fully connected-nya, outputnya. Nah, berarti di sini model ya, model kita tambahkan layers, kemudian conv 2D sudah ada ya, conv 2D. Di sini diambil size-nya adalah 32 dengan ukuran kernel 3,3. Kemudian fungsi aktivasi yang digunakan adalah relu. Kemudian input shape-nya itu adalah 32,32 mah 3. 3 di sini melambangkan bahwa dia terdiri atas RGB atau 3 kanal color RGB. Artinya dia berwarna, citranya adalah citra warna. Activation. Oke, lanjut lagi pada layer selanjutnya. Jadi di sini kita memiliki 32 ya. Nah, ini ada 32. Ada 32 lapis ini layer 32. Dengan ukuran 32 kali 32. Selanjutnya kita tambahkan lagi model layers, kemudian jenis layernya adalah max pooling. Jadi max pooling 2D. Kemudian max pooling 2D, ukurannya 2,2. Oke.
Selanjutnya kita buat lagi model, ditambahkan lagi ya layers masih kemudian 64, jadi tadinya 32 jadi lipatan 2 kalinya. Kemudian masih filternya 3,3, activationnya itu adalah masih digunakan relu. Oke. Nah, selanjutnya ditambahkan lagi layers sama max pooling lagi, max pooling 2D. Bisa dilihat di sini ya. Ini kan tadi convolutional ya. Nah, setelah itu ada lagi poolingnya. Nah, setelah itu convolutional lagi, terus ada lagi poolingnya. Convolutional lagi, ada poolingnya. Jadi setiap proses konvolusi itu disertai dengan max pooling untuk mengambil nilai terbesar dari proses konvolusinya itu. Jadi untuk menyeleksi fitur mana yang diambil. Nah, kemudian max pooling 2,2. Oke. Selanjutnya ya dilakukan lagi model add layers con 2D con 2D. Di sini kita kasih 64 3,3. Activation masih sama, masih relu. Oke. Kemudian kita juga masih butuh ini, ada yang salah. Max poolingnya oke. Model CNN pada convolution ya, pada bagian convolution sudah. Konvolusi, bagian konvolusi. Nah, sekarang model CNN bagian flatten dan output layer. Flatten ya. Output layer atau bagian di bagian sini, flatten ya. Ini outputnya, ini flatten dan output layer. Nah, berarti model add layers flatten. Oke. Kemudian model add layers layer dense, ukurannya 64. Kemudian activation
activation adalah relu, masih pakai relu. Kita itu model, layers, kemudian dance, karena ada 10 kelas, jadi di sini kita ambil dance-nya adalah 10. Ada kurang. Oke. Nah, kita lihat model kita ini dengan kode model.summary untuk melihat bagaimana arsitektur model yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini bisa terlihat ya, convolutional 2D-nya itu ada 6. Kemudian di sini output shape-nya 30,30,32. Parameternya itu adalah 896. Nah, ini ada mix pooling-nya ada 4, conv 2D yang ke-7. Sekian ya. Jumlah parameter keseluruhannya itu adalah 73.418. Oke. Kemudian kita lakukan compile ya, compile untuk menerjemahkan ya model ini supaya bisa dipahami oleh mesinnya. Compile di sini kita gunakan optimizer Adam. Optimizer Adam. Optimizer Adam. Kemudian loss-nya itu adalah tensorflow.keras.losses.sparse categorical cross entropy. Kemudian di sini from logits true kemudian matrix kita ambil accuracy oke, compile. Nah, sekarang proses ini tadi compile ya. Kemudian setelah compile dilakukan training atau fitting data. Nah, training data di sini model, kemudian fit ya, dilakukan training data terhadap variabel bebasnya itu adalah images, train label ya, parameternya epoch sama dengan 10 yang kecil-kecil saja. Kemudian validation data sama dengan diambil dari test images, kemudian test label
Oke. Nah, proses training ini akan dilakukan ya selama 10 epoch. Jadi harap bersabar menunggu sampai proses trainingnya selesai. Nah, di sini ada mini batch-nya sampai 1563. Kita memiliki epoch sebanyak 10 epoch, 10 perulangan. Nah, di setiap epoch itu lagi ada mini batch untuk memproses ya nilai parameter yang digunakan. Nah, bayanginkan saja ya, di sini total parameternya itu yang harus dieksekusi adalah 73.418 ya, makanya dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan proses training ini. Nah, ini sudah 14 detik, jadi sedikit lama ya. Nanti kalau ini mungkin di pause saja dulu videonya. Selanjutnya kita plot grafiknya. Grafik dari akurasi dan lossnya. Akurasi ya, grafik akurasi. Nah, di sini digunakan library matplotlib plt.plot, kemudian diambil dari history. Mana tadi itu history. Nah, di sini ya, jadi variabel pengambilan parameter kita untuk akurasi atau untuk sejumlah parameter ini adalah history. Nah, di history yang akan diambil itu adalah akurasinya dengan file akurasinya. Nah, berarti nilai di progress bar ini yang akan diplot ke dalam grafik. Berarti kodenya adalah plt.plot history, kemudian akurasi, kemudian labelnya itu adalah akurasi juga, atau bisa juga disingkat ACC ya. Nah, ini yang mau diambil nilai akurasi yang ini. Nah, kemudian di sini plt.plot history, ambil lagi nilai file akurasi, jadi akurasi rata-ratanya, kemudian label tadi labelnya ya, labelnya itu adalah file akurasi. Closing salah, akurasi di sini. Tutupnya masih ada history. history, oh iya, history.
dari variabel history ya. Kemudian kita ambil history dari bar atau progress proses fitting data atau training data. Seperti ini gambarnya ya. Nah, kita lengkapi semua nilainya. Waduh. PLT untuk X labelnya diberikan epoch keberapa, jumlah epochnya. Epoch kemudian plt.yay label akurasi. Nah, setelah itu plt.legend title plt.title titlenya itu grafik performa CNN. Oke. Grafik performa CNN. Nah, ini sudah muncul grafiknya. Kemudian kalau mau diketahui berapa nilai tes dari lossnya juga bisa ya, untuk mengetahui nilai tesnya, tes loss, tes ACC dengan model evaluate kemudian parameternya itu diambil dari tes images. Oke, kemudian tes label, kemudian di sini verbose kita ambil sama dengan 1. Kalau kita ambil verbose-nya sama dengan 0, dia tidak memunculkan nilai apa-apa. Kemudian kalau verbose sama dengan 1, progress bar-nya muncul ya. Tadi lihat. Di sini muncul progress dari barnya muncul. Nah, tapi kalau misalkan kita ambil verbose-nya itu sama dengan 2, tidak muncul progress barnya, hanya variabel-variabel yang ada, variabel dengan value yang ada di prosesnya pada saat running ya, itu. Ya, silakan dipilih mau pakai verbose 1 atau 2. Cuma kalau verbose 0 itu tidak muncul hasil ya. Kita lihat berapa nilai akurasi dari tesnya. Nah, dipanggil saja variabel yang ini. 0,664. Jadi akurasinya sangat rendah. Nah, kenapa rendah nilai akurasinya? Karena kita hanya mengambil epoch yang kecil. Kalau mau mengambil epoch yang besar, nah prosesnya akan lama lagi. Nah, itu membutuhkan waktu mungkin bisa berjam-jam ya. Nah, kalau menginginkan akurasi yang tinggi, silahkan ditambah epochnya ya, mungkin diberikan 100 atau 200 untuk membuktikan bahwa nilai akurasi menggunakan CNN ini lebih tinggi.
Nah, demikian juga misalkan untuk lossnya. Nah, lossnya itu juga masih tinggi 1,025. Nah, untuk meningkatkan performanya, kita bisa melakukan beberapa eksperimen ya untuk mencari parameter yang terbaik. Dalam hal ini kita melakukan hyperparameter supaya ditemukan parameter yang memang sesuai dengan yang diharapkan atau memiliki performa yang lebih baik atau tinggi. Nah, demikian pembahasan kita pada convolutional network. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.